welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau membahas buku Matematika kelas 4 ya. Ini terbitan GAP Gelora Aksara Pratama, isinya sama dengan Matematika terbitan Erlangga SPS ya teman-teman. Biasanya beda di halaman atau nomor soal, tapi angka-angkanya sama. Saya mau bahas latihan ulangan pelajaran 2. Di sini ada di halaman 39 ya. Ini bab 2 pelajaran 2 ya. Langsung aja nomor 1, hasil dari 1237 dibagi 7 akan menghasilkan sisa. Nah, ini 1237 jika dibagi 7 itu sisanya adalah 5 ya. Lalu nomor 2, hasil dari 2304 dikali 15 ditambah 207 adalah, nah untuk soal seperti ini kita harus hitung perkaliannya dulu ya teman-teman. Jadi 2304 dikali 15 dulu, ini hasilnya ya 34.560, baru ditambahkan 207. Nah ini hasilnya 34.760. Lanjut ke nomor 3, 1450 dibagi dalam kurung 169 dikurang 119. Nah untuk soal seperti ini yang dalam kurung kita harus hitung terpisah ya. Jadi 1450 nya tetap dulu dibagi 169 dikurang 119, hasilnya adalah 50. Baru kita hitung 1450 dibagi 50, hasilnya adalah 29. Lalu nomor 4, hasil pembulatan bilangan 246 ke puluhan terdekat adalah, jika ke puluhan terdekat maka yang kita perhatikan adalah satuannya ya. Ini satuannya 6 lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas ya, dari 240 menjadi 250. Nomor 5, hasil pembulatan bilangan 1509 ke ratusan terdekat adalah, nah jika ke ratusan terdekat kita perhatikan puluhan dan satuannya. Ini 09 ya, karena ini kurang dari 50 maka dianggap hilang. Jadi pembulatannya menjadi 1500. Nomor 6, hasil pembulatan bilangan 3459 ke ratusan terdekat ya. Kita perhatikan yang saya garis merah ya. 59 ini lebih besar dari 50, jadi kita naikkan dari 3400 menjadi 3500. Nomor 7, hasil pembulatan bilangan 21.743 ke ribuan terdekat. Nah, jika ke ribuan terdekat, maka yang kita perhatikan mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan ya teman-teman. Nah, lihat yang saya garis merah, 743 ini lebih besar dari 500, maka kita bulatkan ke atas dari 21.000 menjadi 22.000. Lalu nomor 8, hasil pembulatan bilangan 134.500 ke ribuan terdekat. Nah, kita lihat ini karena 500, jadi kita bulatkan ke atas dari 134.000 menjadi 135.000. Nomor 9, hasil taksiran ke ratusan terdekat dari 167 ditambah 524 adalah, nah 167 jika dibulatkan ke ratusan terdekat ya, karena ini 67 lebih besar dari 50, maka ini dibulatkan naik ya dari 100 menjadi 200. Nah 524, lihat yang di garis bawah ya, karena ini kurang dari 50 maka dianggap hilang, jadi tinggal 500 aja. Jadi 200 ditambah 500 sama dengan 700. Nomor 10, hasil taksiran terbaik ke puluhan terdekat dari 89 dikali 64 adalah, nah 89 ini jika dibulatkan menjadi 90 dan 64 jika dibulatkan menjadi 60 ya. Lalu 90 dikali 60 hasilnya adalah 5.400 ya. Nomor 11, hasil taksiran ke ribuan terdekat dari 2985 dibagi 1025 dikali 1859 adalah, nah jadi kita buat taksirannya dulu satu-satu ya. 2985 jika dibulatkan menjadi 3000, 1025 jika dibulatkan menjadi
1000 dan 1859 jika dibulatkan menjadi 2000. Nah, 3000 dibagi 1000 ini hasilnya adalah 3 dikali 2000. Jadi hasil terakhirnya adalah 6000. Oke, lanjut nomor 12. Taksiran hasil operasi 354 dikali 129 ke ratusan terdekat. Nah, lihat yang di garis merah ya. Ini 54 lebih besar dari 50, berarti kita bulatkan ke atas. Dari 300 menjadi 400. Lalu 129, nih 29 kurang dari 50, jadi dianggap hilang. Jadi tinggal 100. Jadi 400 dikali 100 hasilnya adalah 40.000. Nomor 13, hasil taksiran ke ribuan terdekat dari 3.757 ditambah 2.124 dikurang 1.908 adalah, nah ini kita bulatkan satu-satu ya. 3.757 jika dibulatkan menjadi 4.000, 2.124 jika dibulatkan menjadi 2.000, dan 1.908 jika dibulatkan menjadi 2.000. Jadi 4.000 ditambah 2.000, 6.000 ya, dikurang 2.000 hasilnya adalah 4.000. Nomor 14, toko makmur mempunyai persediaan beras sebanyak 56 karung. Setiap karung beratnya 150 kg. Seluruh beras tersebut akan disalurkan kepada 12 pedagang sama banyak. Beras yang diterima setiap pedagang adalah, nah karena ada 56 karung masing-masing berisi 150, jadi kita kalikan ya, 56 dikali 150, dan karena mau dibagi ke 12 pedagang berarti dibagi 12. 56 dikali 150 hasilnya adalah 8.400, baru dibagi 12 hasilnya adalah 700. Jadi beras yang diterima setiap pedagang adalah 700 kg. Nomor 15, ibu membeli 2 kg jeruk di supermarket seharga Rp19.875 per kilogram dan 1 kg apel seharga Rp30.025 per kilogram. Harga buah yang harus dibayar ibu kira-kira adalah, oke kita lihat ya, tadi jeruknya Rp19.875, jika dibulatkan menjadi 20.000 per kilonya. Karena ibu beli 2 kilo, jadi 2 dikali 20.000, jadi 40.000. Sedangkan apel 30.025 per kilogram jika dibulatkan menjadi 30.000. Lalu kita jumlahkan, tadi 2 kilo jeruk 40.000 ditambah 1 kilo apel 30.000. Hasilnya adalah Rp70.000. Oke. Lanjut yang bagian B, bulatkan bilangan berikut ke ribuan terdekat ya. Jadi yang A 1049 ini jika dibulatkan menjadi 1000 ya. Lalu yang B 5599 ini jika dibulatkan menjadi 6000. Jadi untuk pembulatan kita perhatikan 3 angka yang ini ya teman-teman ya. Kalau dia kurang dari 500 dianggap hilang, jika dia lebih dari 500 maka dinaikkan 1 angka ribuannya. Yang C 10.125 karena ini kurang dari 500 maka dianggap hilang, hanya tinggal 10.000. Lalu 14.978 karena ini lebih dari 500 maka dinaikkan dari 14.000 menjadi 15.000. Lanjut nomor 2, taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Ya, yang A 278 ditambah 342. Nah, 278 ini jika dibulatkan menjadi 300 ya, karena yang di garis bawah ini lebih dari 50. Jadi kita naikkan dari 200 menjadi 300. Lalu 342 karena yang di garis bawah ini kurang dari 50 maka dianggap hilang. Jadi pembulatannya 300. Jadi 300 ditambah 300 hasilnya adalah 600. Lalu yang B 1693 dikurang 251. Nah, perhatikan yang di garis merah
Ini karena lebih dari 50, jadi dinaikkan satu angka ratusannya ya, dari 1600 menjadi 1700. 251 karena dia lebih besar dari 50, jadi dinaikkan juga satu angka dari 200 menjadi 300. Jadi 1700 dikurang 300 hasilnya adalah 1400. Lalu yang C, 102 jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 100, dan 299 jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 300. Jadi 100 dikali 300 hasilnya adalah 30.000. Lalu yang D, 2834 dibagi 184. Nah, kita lihat ya yang di garis bawah nih, karena kurang dari 50 jadi dianggap hilang, hanya tinggal 2800. Kalau ini yang di garis merah ini lebih besar dari 50, jadi kita naikkan ratusannya dari 100 menjadi 200. Baru kita hitung 2800 dibagi 200 hasilnya adalah 14. Oke, lanjut nomor 3 teman-teman ya. Koperasi sekolah memiliki persediaan 15 pak pulpen dan 15 pak buku tulis. Setiap pak berisi 12 pulpen dan 10 buku tulis. Berapa jumlah pulpen dan buku tulis yang dimiliki koperasi sekolah tersebut seluruhnya? Ya, kita hitung dulu pulpennya 15 pak masing-masing 12. Berarti 15 kali 12 dulu ya dalam kurung, ditambah buku tulisnya 15 pak masing-masing isi 10, jadi 15 dikali 10. Baru kita hitung 15 kali 12 itu 180, ditambah 15 kali 10 itu 150. Jadi 180 ditambah 150 hasilnya adalah 330 ya. Nomor 4, di sebuah lahan parkir terdapat 145 mobil dan 285 motor. Tarif parkir mobil dan motor di lahan tersebut berturut-turut adalah 8.000 dan 3.000. Tentukan pendapatan yang diterima lahan parkir tersebut. Berarti tarif parkir mobil itu 8.000, motor 3.000 ya. Karena ada 145 mobil, maka kita kalikan 145 dikali 8.000, ditambah motornya ada 285 dan tarifnya 3.000, jadi kita kalikan 285 dikali 3.000. Nah, hasilnya 145 dikali 8.000 itu 1.160.000 ditambah 285 dikali 3.000 itu hasilnya 855.000. Jadi 1.160.000 ditambah 855.000, totalnya adalah 2.015.000. Ini pendapatan yang diterima lahan parkir. Nomor 5, ibu membeli 3 kg telur, harga telur Rp23.725 per kilogram. Ibu juga membeli 3 liter beras, harga beras Rp9.125 per liter. Berapa kira-kira uang yang harus dibayar ibu? Jadi tadi telurnya 3 kilo ya, berarti 3 dikali 23.725. Nah, untuk perkiraannya 3 dikali, nah ini 23.725 dibulatkan menjadi 24.000. 3 dikali 24.000 hasilnya adalah 72.000. Lalu berasnya 3 liter, berarti 3 dikali 9.125. Nah, pembulatannya 3 dikali 9.125 dibulatkan menjadi 9.000. Hasilnya adalah 27.000. Baru kita jumlahkan 72.000 dan 27.000 ya. Hasilnya adalah 99.000. Ini uang yang kira-kira harus dibayar ibu. Oke, demikian pembahasan kita di latihan ulangan pelajaran 2 ya. Kelas 4, semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas online, tugas daring dari sekolah. Tetap semangat meskipun belajar online ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman agar lebih banyak yang bisa terbantu memahami materi ini. Thank you for watching. Bye-bye.